right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Sebelum memasuki tips and trik pembuatan proposal bisnis yang menarik, di sini saya akan memberikan gambaran dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih proposal bisnis itu. Oke, proposal. Nah, secara etimologis, proposal yaitu berasal dari bahasa Inggris yang mana propose. Nah, propose ini memiliki arti pengajuan atau mengajukan atau permohonan. Nah, jadi suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide atau gagasan atau rencana kepada pihak lain agar mendapatkan dukungan. Nah, dukungan ini bisa berupa seperti izin atau persetujuan atau dana atau lain-lainnya. Lalu bisnis. Nah, bisnis dalam ilmu ekonomi memiliki arti yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan memperoleh laba. Nah, sehingga pengertian dari proposal bisnis yaitu dokumen penjualan yang berisi informasi standar tentang cakupan proyek, produk yang ditawarkan, biaya, dan jangka waktunya. Seperti itu. Lalu, proposal bisnis. Nah, tujuannya yaitu digunakan oleh perusahaan B2B atau business to business untuk memenangkan bisnis baru atau untuk menarik investor. Nah, jadi di proposal bisnis ini nanti inti dari dalamnya itu adalah sebuah gambaran atau proyeksi suatu usaha. Seperti itu. Oke, sekarang membahas mengapa suatu perusahaan perlu membuat proposal bisnis. Apa sih alasannya? Nah, jadi dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya kemampuan diri sendiri yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki. Ada kalanya suatu usaha perlu bantuan dari pihak ketiga guna menyukseskan atau memajukan usaha tersebut yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, pihak ketiga ini memiliki peran untuk menyuntik atau sebagai penyedia dana yang bisa memberikan dana dengan imbalan tertentu. Nah, pihak ketiga ini bisa berasal dari lembaga keuangan atau investor. Oke, dari lembaga keuangan, contohnya dari bank. Bila Anda meminjam uang dari bank, maka yang harus Anda siapkan adalah surat perjanjian pinjaman uang. Namun, jika Anda mengajukan dana pada investor, maka yang harus Anda siapkan adalah proposal bisnis. Nah, apa sih bedanya? Nah, jadi jika Anda meminjam uang dari bank, maka yang harus Anda kembalikan adalah uang pinjaman tersebut. Terlebih, Anda juga harus membayar bunganya. Nah, jika Anda mengajukan dana pada investor, maka yang harus Anda kembalikan adalah keuntungan. Nah, keuntungan ini berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kami akan membahas panduan membuat proposal bisnis. Yang pertama ada cover. Seberapa banyak sih orang akan tertarik membaca sesuatu yang bahkan tidak memiliki halaman sampul yang menarik? Sekalipun jika ternyata isi proposal Anda sangat mengesankan, namun apabila sampulnya kurang menarik, pasti akan ada catatan minus tersendiri. Untuk membuat halaman cover yang menarik, ada beberapa unsur. Yakni yang pertama ada desain yang menarik. Desainlah sebagus mungkin dan mempresentasikan karakter bisnis yang akan Anda jalankan. Jangan sampai desain yang Anda buat justru tidak sesuai dengan bisnis yang akan dijalankan. Misalnya Anda ingin membuat bisnis mengenai makanan. Tentu Anda tidak mungkin mendesain dengan tema yang tidak sesuai, bukan? Yang kedua adalah logo. Masih berhubungan dengan poin yang pertama, logo yang Anda buat untuk bisnis Anda harus mewakili apa yang akan Anda kerjakan. Buatlah logo yang menarik, mudah diingat, dan unik. Sebisa mungkin buatlah logo yang berbeda dari logo bisnis kompetitor yang sudah ada. Yang ketiga yakni informatif. Halaman sampul sudah harus bisa memberikan informasi yang cukup jelas mengenai proposal yang Anda buat. Pastikan judul proposal usaha atau bisnis Anda informatif dan tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda. Selain itu, cantumkan pula nama,
alamat kantor atau sebagainya, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Setelah cover, yang kedua adalah pendahuluan. Sama seperti proposal lainnya, tentu bagian pendahuluan tidak boleh terlupakan. Pada bagian ini, Anda dapat menyertakan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang. Hal apa yang melatar belakangi ide bisnis yang Anda rancang? Jika dikemukakan dengan fakta-fakta yang akurat, investor tentu akan lebih percaya dan tertarik. Misalnya Anda ingin membuat bisnis di bidang kuliner makanan sehat di lingkungan kampus. Anda bisa menyampaikan fakta mengenai jumlah tempat makan yang menyediakan makanan sehat di kawasan kampus, bagaimana makanan sehat sangat penting bagi tubuh, serta peluang bisnis yang bisa ditangkap dari persoalan tersebut. Setelah latar belakang, yang kedua ada sejarah. Sebagai salah satu bahan pertimbangan seseorang saat menginvestasikan hartanya pada pihak lain adalah dengan melihat background orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Untuk itu, Anda sangat diperbolehkan untuk mendeskripsikan siapa Anda dan juga rekan-rekan dalam bisnis yang Anda jalankan. Jika sebelumnya Anda pernah memiliki bisnis atau usaha, sertakan pula pengalaman tersebut. Sebagai catatan, investor akan sangat mengapresiasi jika Anda pernah menjalankan suatu usaha dan mengalami kegagalan, lalu bangkit dan masih bersama orang-orang yang hingga sampai saat ini masih menjadi rekan Anda. Yang ketiga adalah visi dan misi, yakni target jangka panjang dan tujuan yang akan dicapai melalui bisnis ini, serta cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai target tersebut. Setelah pendahuluan, kami akan membahas poin yang ketiga, yakni aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada profil perusahaan, yakni seperti nama perusahaan, nama pemilik atau pimpinan, alamat kantor dan tempat usaha, struktur organisasi, jabatan, jumlah pegawai atau staf, deskripsi pekerjaan masing-masing, penggajian, bentuk badan hukum, dan lain-lainnya. Yang kedua ada perizinan. Jika usaha Anda tidak berbadan hukum, perihal perizinan tidak akan kompleks. Anda hanya butuh perizinan dari wilayah sekitar yang disertai keterangan dan pihak RT atau RW tempat usaha Anda berada. Namun, apabila usaha Anda berbentuk badan hukum, Anda akan memerlukan izin prinsip seperti SITU, TDP, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada waktu pelaksanaan. Karena investor ingin tahu seberapa cepat mereka akan mendapat keuntungan, jadwal pelaksanaan usaha atau bisnis yang ditawarkan harus jelas. Anda harus melakukan perhitungan yang matang untuk menentukan periode setiap kegiatannya. Yang terakhir ada perincian inventaris. Tuliskan inventaris apa saja yang telah Anda miliki untuk mendukung bisnis Anda, seperti meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni aspek produksi, yakni ada produk. Deskripsikan produk apa yang akan Anda jual, mulai dari dimensi, nilai atau manfaatnya, serta fungsinya. Jika bisnis Anda telah memiliki banyak pesaing, tunjukkan suatu value proposition yang membuat konsumen akan memilih produk Anda dibandingkan produk sejenis dari kompetitor lain. Semakin unik dan bermanfaat produk yang Anda tawarkan, maka semakin besar kemungkinan Anda memenangkan persaingan pasar. Setelah produk, ada proses produksi, yakni jabarkan tahap-tahapan yang akan dilakukan sebelum akhirnya menghasilkan output atau barang. Alur produksi harus jelas, mulai dari mana Anda mendapat pasokan bahan produk, jumlah yang akan diproduksi, mesin dan tenaga apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya. Selanjutnya yakni aspek pemasaran. Peranan marketing sangat krusial dan menjadi senjata yang sangat ampuh dalam berperang dalam dunia bisnis. Anda harus membuat perencanaan pemasaran dengan sangat penting. Yang pertama yakni gambaran umum pasar. Tentukan siapa segmen dan target pasar Anda. Buat sedetail mungkin.
Misalnya perempuan, usia muda dewasa 21-25 tahun, berdomisili di kota besar, berpenghasilan lebih dari 5 juta per bulan, dan sebagainya. Selain itu, Anda harus pandai menempatkan bisnis Anda di antara pesaing sejenis lainnya yang sudah lebih dulu ada. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Dengan melakukan survei, buat estimasi permintaan dan penawaran terhadap produk yang Anda tawarkan. Buat perkiraan dalam beberapa periode mendatang. Sesuaikan dengan beberapa faktor seperti kenaikan jumlah penduduk, tren gaya hidup, dan lain-lain. Sertakan juga peluang dan pangsa pasarnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Anda harus kreatif dalam menentukan strategi pemasaran yang pas dan disesuaikan dengan budaya target pasar. Yang terpenting, Anda tidak mengabaikan objektivitas dengan bantuan analisa SWOT. Yang terakhir yang perlu dicantumkan dalam proposal bisnis Anda yakni aspek keuangan. Karena aspek keuangan adalah hal yang paling disoroti. Cantumkan sumber dana lengkap dengan jumlah serta perinciannya, biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan hingga proses pasca produksi, serta perhitungan proyeksi keuntungan yang akan didapat. Semakin rinci dan logis perhitungan yang diberikan, investor tentu akan semakin tertarik dengan proposal bisnis Anda. Nah, tujuan dari dibuatnya proposal bisnis yaitu untuk mengesalkan investor, menunjukkan keahlian dan kewirausahaan yang kita miliki, dan juga sebagai letak dasar untuk pertumbuhan bisnis kita. Proposal bisnis merupakan salah satu dokumen penting yang seringkali membutuhkan banyak waktu, kesabaran, dan juga banyak revisi. Maka dari itu, penting untuk kita meluangkan banyak waktu untuk merangkainya dengan benar. Nah, berikut beberapa tips yang dapat kalian gunakan untuk membuat proposal bisnis yang menarik dan juga kesalahan-kesalahan yang perlu kalian hindari. Yang pertama adalah pelajari dasar-dasar menulis proposal. Proposal harus ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan juga sederhana. Aspek penting dari proposal ini adalah efisiensi komunikatifnya, yang harus disampaikan pesan intinya kepada audiens dengan efektif. Fokus pada kualitas daripada kuantitas dengan membuat kalimat yang singkat dan juga sederhana. Nah, yang kedua adalah memiliki kerangka proposal yang menarik. Beberapa paragraf utama pada proposal merupakan bagian yang penting. Kita harus memberi calon klien semua informasi yang perlu mereka ketahui mengenai bagaimana produk atau layanan bisnis yang kita tawarkan akan berhasil. Nah, jangan lupa menyertakan pula data kuantitatif yang menarik. Jika memungkinkan, gunakan visual seperti bagan atau grafik untuk menyempurnakan proposal. Yang ketiga yaitu persuasi. Pelajari seni persuasi penjualan. Salah satu dari tujuan dibuatnya proposal bisnis yaitu untuk menawarkan solusi dari masalah yang nantinya akan kita hadapi atau yang akan dihadapi oleh klien di masa mendatang. Cakup semua manfaat yang mungkin dapat diterima oleh klien dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Salah satu aspek kunci yang perlu diingat adalah kita harus membuat proposal yang berpusat pada manfaat yang akan diterima oleh klien daripada apa yang kita tawarkan. Tunjukkan bagaimana usaha kita dapat memenuhi kebutuhan unik mereka. Yang keempat yaitu jangan menyertakan terlalu banyak informasi. Pertahankan proposal kita langsung pada intinya dan fokus pada manfaat yang akan diberikan oleh produk atau jasa layanan yang kita tawarkan. Proposal panjang biasanya diabaikan karena banyak profesional yang tidak memiliki cukup waktu untuk melewati proposal yang panjang.
penulisan yang jelas dan ringkas akan selalu dihargai. Jika kita memiliki informasi yang perlu ditambahkan, dapat dimasukkan ke dalam dokumen atau lampiran.